Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Diakulhaq, dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal dari buku Fundamentals of Biomechanics sebagai penugasan dari mata kuliah biomekanika. Jadi pada soal pertama yaitu problem 5.5 membahas tentang biomekanika pada hips atau pinggul. Di sini bisa dilihat pada gambar di samping, titik O merupakan pusat perputaran dari pinggul. Sedangkan untuk titik A merupakan tempat perhubungan antara sel abduktor dan juga tulang femur. Untuk titik B ini merupakan pusat gravitasi dari kaki, dan terakhir titik C ini merupakan pusat aplikasi dari gaya reaksinya. Kemudian jarak antara A dengan poin O itu 8,6 cm, sedangkan jarak A ke B itu 34,3 cm, dan A ke C itu 89,4 cm. Diketahui juga sudut yang dibentuk antara femoral neck dan juga garis horizontal yaitu 43 derajat, dan long axis femoral shaft dengan sumbu horizontal itu 79 derajat. Kemudian diketahui juga total gaya yang diberikan oleh otot abduktor ini 2062,6 Newton, dan aksinya ini membentuk sudut 69 derajat terhadap sumbu horizontal. Dan pada soal ini, jika diketahui bahwa jumlah gravitasi kaki gaya di pusat gravitasinya itu adalah 125 Newton, maka kita disuruh mencari yang pertama yaitu total berat dari uh, orang ini, kemudian ada total gaya yang uh, ada pada hip joint-nya atau pinggulnya, kemudian terakhir sudut yang terbentuk. Oke, jadi pertama-tama kita membentuk body diagramnya dulu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Kemudian kita memproyeksikan FM dan juga FJ, jadi FM ini merupakan gaya yang disebabkan oleh otot. Adapun FJ ini merupakan gaya reaksinya. Nah, karena bisa terbentuk menjadi arah vektor Y dan X, maka kita proyeksikan dulu untuk FMX atau FM yang bergerak di arah X, itu FM cos theta. Sedangkan untuk FMY adalah FM sin theta. Begitupun juga dengan FJ, yaitu FJX sama dengan FJ cos theta. Sedangkan untuk FJY itu FJ sin derajatnya. Kemudian kita telah pada kondisi stabilnya, yaitu di arah sumbu X itu ada sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X ini gaya yang bekerja yaitu Fmx dan juga Fj. Karena gaya arahnya berlawanan, maka Fmx dikurang Fj sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan Fmx itu misalnya sama dengan Fjx. Jadi Fm cos theta sama dengan Fjx. Kemudian pada sumbu Y, kita lakukan hal yang sama yaitu sigma Fy sama dengan 0. Di sini ada 4 gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu FMY, FJY, W1, dan juga W. Kemudian dari sini kita bisa peroleh FJY sama dengan FM sin theta dikurang W1 ditambah W. Kemudian kita hitung juga total momentum di titik A. Dituliskan sebagai sigma MA sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 4 gaya, 4 momentum yang bekerja. Yang pertama yaitu FJX dengan jaraknya itu asin alpha. Kemudian W, jaraknya itu C cos beta. Kemudian ada Fj juga, jaraknya ke titik A itu merupakan A cos alpha. Dan juga W1 dengan jarak ke titik A itu B cos beta. Nah, ini dijumlahkan dengan diperhatikan juga arah gayanya. Jika berlawanan, jika searah jarum jam maka minus, dan jika berlawanan itu positif. Nah, dari persamaan ini kita bisa substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan yang pertama yaitu W, atau berat dari kakinya ini. Diperoleh angka sebesar 724,905 Newton. Nah, sedangkan untuk Fj-nya, ini yang sudah kita dapat di sebelumnya, itu bisa kita substitusikan lagi, karena W1-nya sudah diketahui, 125 Newton, dan W-nya juga, maka kita bisa peroleh Fj-nya sama dengan 2525,50799 Newton. Nah, dari sini
Nah, karena FJX-nya juga udah diketahui yaitu Fm cos theta, maka kita bisa menghitung besar dari Fj, yaitu akar dari Fj kuadrat ditambah Fjx kuadrat. Diperoleh nilai 2631,44. Sedangkan untuk sudut yang terbentuknya bisa dihitung dari eh, artan FJY per FJX. Nah, dari sini kita bisa peroleh sudutnya yaitu 73,69 derajat. Untuk soal yang kedua yaitu problem 5.6. Di sini mengenai biomekanika pada kaki tungkai bawah. Di sini diketahui bahwa titik O ini merupakan pusat rotasinya dari tibiofemoral joint. Kemudian titik A ini merupakan titik pertemuan dari patellar dan tendon ke tibia. Kemudian titik B ini merupakan center of gravity-nya, pusat gravitasi kakinya. Kemudian titik C ini merupakan center gravitasi dari boot, ya, berat bootnya. Pada sistem ini juga kita assume atau menjadi sebuah satu garis gitu ya. Dan jarak antara titik O dengan A yaitu 13 cm, O dengan B itu 23,5 cm, sedangkan O ke C itu 53 cm. Bisa dilihat juga pada gambar, diketahui betanya ini 47 derajat terhadap sumbu horizontalnya, dan tetanya ini yang dibentuk oleh Fm yaitu 17 derajat. Nah, jadi Fm ini merupakan gaya yang eh, gaya aksi oleh quadriceps muscle pada tungkai kaki. Nah, jika W1-nya ini atau pusat gravitasi dari kakinya ini memberikan gaya 163 Newton, maka kita disuruh mencari yang pertama yaitu berat dari bootnya atau WO. Kemudian yang kedua ada jumlah gaya reaksinya Fj yang ada di tibiofemoral joint-nya. Kemudian terakhir ada sudut yang dibentuk oleh gaya Fj itu terhadap sumbu horizontal. Sama seperti sebelumnya, kita membentuk body diagramnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menjawabnya, ini kita perlu proyeksikan dulu untuk Fm-nya menjadi Fmx dan juga Fmy. Nah, di sini perlu diperhatikan karena tungkainya ini membentuk sudut beta di sini ya. Kemudian gayanya tersebut sendiri itu membentuk sudut theta, maka proyeksi Fmx-nya ini Fm cos theta plus beta. Begitupun juga dengan Fmy yaitu Fm sin theta plus beta. Kemudian kita menghitung momentum di titik O. Nah, karena di titik O ini, maka FJ ini kan tidak termasuk karena melewati sumbu putarnya. Jadi terdapat 4 gaya yang bekerja di sini, yaitu ada FMY, FMX, W1, dan juga W0. Nah, di sini kita hitung total momentumnya, bisa kita peroleh WO-nya atau objek dari inputnya ini sebesar 131,72 Newton. Nah, kemudian kita hitung juga pada kondisi equilibriumnya di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, di sumbu X ini kita bisa mendapatkan FJX karena di sini hanya terdapat dua gaya yang bekerja pada sumbu X, maka FJX ini sama dengan FMX. Kita bisa peroleh FJX ini sebesar 850,4 Newton. Sedangkan di sumbu Y, ini ada 4 gaya yang bekerja yaitu FJY, FMY, W objek, dan juga W1. Nah, di sini karena ketiga variabel lainnya ini sudah bisa diketahui, maka kita bisa memperoleh JY-nya sebesar 1448,94 Newton. Nah, dari sini kita bisa menghitung besar total gaya FJ yaitu FJX kuadrat ditambah FJ kuadrat. Di sini bisa kita hitung bahwa besar gaya FJ atau reaksi dari joinnya yaitu sebesar 1680,08 Newton. Sudut yang terbentuk bisa dihitung dari artan FJY per FJX diperoleh hasil 59,59 derajat. Soal terakhir di bab 5 ini, problem 5.7, yaitu pada kasus ketika orang berdiri pada kondisi menjinjit gitu ya. Nah, di sini poin B ini didesain sebagai center dari ankle-nya, kemudian poin C ini merupakan aplikasi dari gaya dasarnya, gaya tumpunya. Nah, di sini juga kita mengabaikan berat kakinya karena relatif lebih kecil dibandingkan gaya di seluruh tubuh. Di sini diketahui gaya reaksi Achilles tendonnya atau FJ
itu membentuk sudut 49 derajat dan beta 65 derajat terhadap sumbu horizontal. Nah, jika FM-nya ini atau gaya otot yang bekerja di situ adalah 1275,4 Newton, maka kita disuruh mencari berapa berat seluruh tubuh orang ini dan jumlah total gaya Fj-nya atau gaya reaksi yang bekerja di ankle joint-nya ini. Tidak lupa juga kita menggambar body diagramnya agar lebih mudah menganalisis gaya-gayanya. Kemudian termasuk juga proyeksi Fm dan juga Fj menjadi Fmx dan Fmy, Fx dan Fj. Kemudian kita hitung pada kondisi equilibrium di sumbu X maupun sumbu Y. Dan di sumbu X ini sigma Fx sama dengan 0, kita bisa memperoleh Fj. Diperoleh Fj-nya itu sebesar 1979,27 Newton. Sedangkan untuk di sigma Fy atau di sumbu Y sama dengan 0, di sini ada tiga gaya yang bekerja yaitu Fj, Fmy, dan juga W. Dan di sini karena Fj itu bisa diketahui, Fmy-nya juga bisa diketahui, maka kita bisa menghitung total W atau gaya berat dari seluruh tubuh orang yang diperiksa. Di sini W diperoleh sebesar 831,57 Newton. Kita beralih ke bab 7 terkait dengan kinematika. Jadi pada problem 7.6 ini terhadap mobil pada posisi 0 ya, awalnya. Ya, jadi pada saat T0, T sama dengan 0, eh, rem dari mobilnya ini dilepas. Maka mobilnya ini akan bergerak sesuai dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Kemudian di sini juga gaya hambatan dari udaranya kita hiraukan dan diketahui bahwa D atau jarak dari 0 ke 1 ini 50 meter. Dan di 50 meter ini diketahui juga bahwa mobil membutuhkan waktu 3,8 sekon. Nah, kita disuruh mencari sudut angle yang membentuk antara heel-nya ini dengan sumbu horizontalnya. Cari juga V1 atau kecepatan pada saat posisi mobil ini ada di posisi 1 ini. Dan pertama-tama kita bentuk dulu di diagramnya. Nah, di sini lalu kita menggunakan rumus kinematika yang pertama yaitu dari turunan dV per dt sama dengan A. Yaitu. Nah, ini bisa kita turunkan menjadi V atau V akhir sama dengan V awal ditambah percepatan dikalikan dengan T atau waktunya. Nah, di sini bisa kita turunkan lagi menjadi jarak. Jadi jarak akhir akan sama dengan jarak awal ditambah kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah dari percepatan waktu pangkat 2. Nah, di sini karena jarak akhirnya sudah diketahui 50 cm dan jarak awalnya itu terhitung 0. Kemudian dari kecepatan awalnya V0-nya juga 0 karena di waktu 0 itu baru dilepaskan. Jadi kecepatan awalnya 0. Untuk waktunya diketahui 3,8. Untuk percepatannya ini kita menggunakan gravitasi. Nah, ini kita proyeksikan dulu jadi G sin theta. Nah, 3,8 maka kita bisa memperoleh sin theta. Nah, dari sin theta ini kita bisa memperoleh theta menggunakan arc sin. Kemudian untuk memperoleh nilai kecepatan pada titik 1, ini kita menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu kecepatan akhir akan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatannya dikali waktu. Nah, karena kecepatan awalnya di sini 0, untuk percepatannya kita menggunakan gravitasi, G sin theta, dan waktunya 3,8. Maka bisa diperoleh kecepatan pada titik satunya ini adalah 23,33 meter per second. Nah, pada soal kedua ini yaitu membahas kasus pada atlet lompat jauh ya. Di problem 7.7 ini juga air resistance atau hambatan udara itu diabaikan. Nah, uh, jika kita ketahui bahwa jarak lompatnya ini sumbu X itu 9 meter dengan jarak ketinggian maksimumnya 1,5, maka kita perlu cari kecepatan pada saat atlet ini mulai melompat. Kita diskusikan juga bagaimana cara untuk mengimprove performanya dia dalam lompat jauh ini. Berikut ini yang ada gambar untuk menganalisis. Nah, jadinya ini terlihat seperti graf parabola ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus
kinematika sama seperti sebelumnya, itu turunan dari dV per dt sama dengan A. Namun di sini kita akan menganalisis dulu pada sumbu Y, karena sumbu Y ini merupakan gerak di LBB, maka ada percepatannya yang mempengaruhi. Dalam hal ini yang mempengaruhi adalah gaya gravitasinya. Maka kita ubah A-nya itu menjadi gravitasi. Jadi Fy akhir sama dengan Fy awal dikurangi eh, gravitasi dikali waktu. Nah, maka kita bisa memperoleh T1 atau waktunya ini di titik 0 sampai 1, yaitu Fy awal per gravitasi, percepatan gravitasi. Kemudian kita turunkan lagi persamaannya menjadi jarak, jadi Y1, Y akhir di titik 1 ini sama dengan Y awal, Y0, ditambah PYOTI T1 dikurang setengah GT1 kuadrat. Nah, karena di titik 0 ini jarak di arah sumbu Y ini 0, maka bisa kita abaikan. Dari sini kita bisa peroleh jarak Y1 itu sebesar F0Y kuadrat per 2G. Nah, di sini kita bisa peroleh Fy0 ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi akar 2GH. H ini merupakan Hmax ya. Jadi Hmax ini Y1. Tinggi posisi Y di posisi 1. Jadi Y1 sama dengan H atau Hmax. Nah, kita bisa peroleh Vy0-nya ini 5,42218 meter per second. Nah, dari sini karena kita sudah ketahui Vy0-nya, kita bisa tahu T1 yaitu sebesar 0,5533 sekon. Nah, dari sini kita alih ke sumbu X. Ini X akhir, X2 sama dengan X0 atau X awalnya ditambah Ix0T. Nah, di sini merupakan gaya GLB ya, karena tidak ada percepatan atau kecepatannya di sini konstan. Nah, kita ketahui juga bahwa T2 ini itu merupakan 2 kali T1. Nah, karena kondisi awalnya, posisi awal di sumbu X itu 0, maka kita bisa tulis 0, jadi X2 sama dengan 9 sama dengan 0 ditambah Vx 0 kali 2TI. Nah, ini kita bisa dapat X0-nya itu 8,13324 meter per second. Maka dari itu kita bisa memperoleh V0, besar V0-nya dari Vx0 kuadrat ditambah Vi0 kuadrat. Itu sebesar 9,77 meter per second. Pada soal terakhir ini di problem 7.8 itu membahas tentang ski jumper ya. Pada kasus ini ski jumper ini ketika melompat itu dengan gaya V0, kecepatan V0. Nah, dia tuh melompat ke sebuah bidang yang membentuk sudut beta. Di sini diketahui sudutnya itu 45 derajat. Dan jarak dari ketika dia melompat sampai ke titik 1, dari 0 ke 1 ini telah hitung 50 meter. Di sini kita disuruh mencari V0-nya atau kecepatan awal ketika dia melompat, kecepatan V1 atau ketika dia landing di bidang yang membentuk sudut beta ini, dan juga total waktunya dari sudut dia melompat hingga dia landing di titik 1. Nah, seperti biasa kita gambar dulu untuk diagramnya untuk memudahkan analisis. Ini sama seperti sebelumnya itu gerak parabola, namun perlu diperhatikan karena ini bidangnya miring membentuk sudut beta, maka kecepatan di sumbu X maupun sumbu Y itu terpengaruh oleh gaya gravitasi. Jadi di sini kedua gayanya itu eh, merupakan gaya GLBB karena terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, di percepatan arah X, di sini AX itu sama dengan G sin 45. 45 ini sudut petanya. G ini merupakan gravitasi. Sedangkan kecepatan di arah sumbu Y-nya ini merupakan G cos 45. Nah, begitupun juga karena mempengaruhi ke kecepatannya, maka V0X itu sama dengan V0 cos theta, dan V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Kemudian kita analisis dulu pada sumbu Y. Nah, ini karena sama seperti sebelumnya, gaya GLBB, kita turunan dari df per dt ke jarak, semuanya jarak antara kecepatan. Bisa kita peroleh rumusnya yaitu Y1 atau Y akhir sama dengan Y0, Y awal, ditambah V0 YT dikurang setengah percepatan dalam hal ini karena di sumbu Y
yang mempengaruhi itu percepatan AY, maka AY kalikan T kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat eh, di titik 0, posisi pada sumbu Y-nya itu 0, karena dia baru take off kan. Kemudian pada di titik 1 juga ya, satunya 0, karena dia landing, jadi tidak ada jaraknya 0. Maka dari itu kita bisa memperoleh waktu atau T. Gitu ya. Waktunya ini sama dengan 2V0 per G. Kemudian kita analisis juga pada sumbu X, sama seperti pada sumbu Y karena dua-duanya di LBB, maka X1 atau X akhir dengan X0 X awalnya ditambah V0XT dikurang setengah AXT kuadrat. Nah, di sini karena jarak di sumbu X akhir itu terhitung 50 meter ya, sedangkan X0 itu 0, maka kita bisa memperoleh V0-nya itu sama dengan 13,2 meter per second. Nah, ini bisa kita masukkan ke persamaan T tadi, T sama dengan 2V0 per G atau gravitasi. Di sini kita jadi T sama dengan 2 dikali 13,2 meter per second dibagi gravitasinya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Maka kita bisa memperoleh waktunya yaitu 2,7 sekund. Kemudian dari nilai ini kita bisa memperoleh V1 juga. V1-nya ini kita peroleh dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi untuk V1X-nya kita menggunakan rumus yang sama. Ini bisa kita peroleh V1X-nya 28,04 meter per second. Sedangkan untuk V1Y-nya ini 9,37 meter per second. Nah, dari sini kita bisa memperoleh besar vektor kecepatan V1, yaitu V1X kuadrat ditambah V1Y kuadrat. Diperoleh hasil 29,6 meter per second. Nah, untuk berikutnya yaitu terkait dengan simulasi pada MATLAB. Ya, jadi pada percobaan kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan grafik seperti yang ada pada di gambar berikutnya. Cuman di sini karena masih ini sumbu Y-nya ini kecepatan. Jadi ini ceritanya tentang persamaan grafik laju mobil gitu ya dari T0 sampai T3. Nah, T1-nya ini kita hitung di angka 30, T2-nya 120 dan T3 ini 180. Sedangkan untuk 72-nya ini karena masih jam kita ubah dulu ke second jadinya jadi 20. Yang tadinya kilometer per hour kita ganti jadi ke meter per hour, meter per second. Nanti jadi hasil akhirnya ini 72-nya ke 20 gitu ya. Langsung aja kita mulai ke simulasinya. Nah, dari data tadi kan persamaan kita bisa dapat T dan juga V-nya. Nah, ada dua cara nih. Cara yang pertama yaitu dengan membuat array biasa ya. Di sini T kita masukkan ada 4 data jadi 0, 30, 30, waktunya ada 0, 30, 120 dan 180. Nah, untuk V-nya 4 data juga. Untuk masing-masing data T ya, kita sesuaikan jadi data T-nya ada 0, 20, 20, dan terakhir dia kembali ke 0 juga. Ini udah dalam waktu meter per second ya. Nah, kemudian kita upload aja langsung sumbu X, sumbu Y. Jadi, plot T, P. Nah, ini udah bisa kita munculkan grafiknya ya. Yang terlihat pada gambar di sini ya. Dan 0 dan 0, ketika waktunya 30 dia 20. Ketika waktunya 120 dia masih 20, stabil. Kemudian 180 dia mulai menurun hingga 0. Nah, kemudian cara keduanya itu kita bisa menggunakan persamaan linear. Nah, tadi ada 3 garis ya, jadi kita buat 3. Yang pertama Y1, ini kita bisa peroleh persamaannya yaitu ini 2 per 3 kali T. Pertama jadi untuk Y2-nya stabil di 20. Nah, untuk Y3-nya ini minus 1/3 kali T tambah 60.
Nah, karena T-nya kan untuk masing-masing persamaan berbeda ya, Y1, Y2 maupun Y3. Jadi kita buat persamaan lagi untuk T-nya. Mohon maaf, buat data untuk T-nya gitu ya. Nah, untuk T1 itu kan dari 0 sampai 30 sekon. Untuk T2-nya dari 30 sampai 120. Sedangkan untuk T3-nya dari 120 sampai 180. Nah, ini kita ubah Y1 itu kan kemasuk dari T1, Y2 kita gunakan one size T2. Nah, jadi ini Y2-nya itu nilainya 1 ya untuk T2 ini. T3 untuk Y3. Nah, ini kita bisa mulai plot. Ya, langsung aja. Oh yes, kita bentuk array dulu ya. T- Array-nya dan nanti ngeplotnya bisa jadi satu grafik gitu. Di satu gambar juga. Nah, ini bisa kita mulai plot. Yang jadi sumbu X itu T, jadi T, Y. Y-nya jadi sumbu Y. Kita bisa run. Nah, ini udah muncul sama persis seperti tadi ya. Nah, ini bisa kita tambahkan juga. Misalkan nih, kita tambahkan title. Title-nya grafik, eh, grafik bersama laju mobil kali ya. Laju mobil. Kita bisa tambahkan juga X label. X label ini kan menunjukkan T waktu ya. Jadi kita T aja. Terus tuh yang labelnya kita kali ya kecepatan. Terus kita tambahin grid juga, grid one. Kita run lagi. Oh ya, lupa pilih komanya. Nah, kita run. Nah, hasilnya sama ya. Cuman ini udah ada labelnya di X maupun Y sama title-nya. Tapi persamaan laju. Jadi itu tadi ya, dua cara untuk menampilkan grafik dari data array maupun persamaan. Nah, dari data tadi kan persamaan kita bisa dapat T dan juga P-nya. Nah, ada dua cara nih. Cara yang pertama yaitu, baik cukup sekian untuk pembahasan tugas dan juga simulasi pada MATLAB-nya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.